berapa persen penduduk Indonesia yang kejebak pinjol. Dari data yang dikeluarkan OJK berdasarkan survei APJJI juga itu sekitar 8,21%. 8,21% itu. Kita melihat fenomena culture zaman sekarang nih. Ya kan, fenomena culture zaman sekarang. Itu menurut kalian gimana? Yang ibarat udah terjadi transisi ya kan? Makanya Yang awalnya tuh budaya mabuk-mabukan, budaya klub itu yang dianggap keren ya kan, tapi sekarang ada transisi dan berubah ke budaya olahraga itu sudah jadi tren anak muda zaman sekarang. Itu gimana? Langsung pertanyaan. Ya lihat sudut pandang kalian aja sih sebenarnya. topiknya itu sekarang ya. Iya, dengan fenomena yang terjadi ya kan, perubahan Menurutku wajar ya. culture ya. Menurutku wajar karena apa ya? Dulu kan memang orang berlomba-lomba buat terlihat untuk tidak baik loh. Di sisi lain banyak influence yang kadang yang terlihat di sosial media kan kadang memperlihatkan aktivitas mereka berada di something lah, misal diskotik, klub, bar, or something. Tapi di sisi lain kan sekarang TikTok sekarang banyak pelari culture, betul? Yang memang menginfluence buat orang-orang olahraga, terus orang-orang beraktivitas sehat lah, istilahnya kan gitu. Berpengaruh semakin Makin sini. Monung. Tolong. Ya semakin di sini semakin ya positif jadinya. Kalau menurutku sih oke aja. Dibilang FOMO juga enggak, karena kan itu aktivitas ya balik lagi ke diri sendiri. Lagian kalau FOMO dalam hal baik juga itu bagus sih. Iya. Iya kan? Tapi yang jadi masalah tuh standar baik buruk itu kan setiap orang kan beda-beda. Iya. Itu yang jadi sesuatu yang ada wong tuh NPD ya. NPD, oh ini kan baik buat aku gitu, tapi belum tentu baik buat kamu juga. Gitu. Betul. Ada yang kayak gitu. Ini sudah masuk permasalahan. Sudah masuk. Ya? Betul lo ngomong banyak lebar tadi. Lah ngalir maksudnya. Terlalu jauh sudah. Terlalu jauh. Masih di fenomena Pak. Iya. Iya, sebenarnya teman-teman kita rencana mau bahas ini ya, mau bahas tentang yang efek terakhirnya itu pinjol ya. Ya, dampak negatifnya mungkin. Ya, Oke. dampak negatif Dari- dari pinjol. Karena setiap kehidupan itu kan ada sebab akibat kan. Ya, akibatnya itu ya karena orang bisa jadi karena orang butuh sesuatu makanya ada pinjol itu sebagai solusi instan sekarang. Kayak contoh aku kalau sering nonton YouTube itu rata-rata pas kemarin ada kejadian sebelum aku sakit kan. Satu pekan kemarin kan aku sakit tuh. Tapi sebelumnya aku kerja dari pagi jadi sekitar jam 9 sampai ke sorenya. Memang ada project kan. Rata-rata ketika pas aku nonton YouTube itu iklan satu kali YouTube itu bisa 3 kali sampai 4 kali Pinjol. pinjol rata-rata. Jadi kan ya namanya manusia kan otomatis kalau dia sering terpapar informasi seperti itu kan lama-kelamaan malah seolah-olah kayak ujung-ujungnya jadi oh ini solusi ya segala macam ya. menarik Kalau hampir kan setiap orang itu kan dari setiap ini ya dari setiap kebiasaan kalau dia ngelewatin 40 hari seolah-olah kayak itu tuh bener gitu. Tapi kalau menurut aku kan tentang pinjol ini kan sangat meresahkan ya. Karena ya bisa jadi itu malah jadi efek masalah yang selanjutnya gitu. Nah, itu jadi keresahan sendiri. Nggak tahu ini pro atau kontra ya, tapi menurutku ya pinjol bisa dimanfaatkan asal orang yang meminjam tersebut tahu tolak ukur diri sendiri, kemampuan untuk membayar sih menurutku ya. Misal dia kebutuhan memang lagi kepepet butuh untuk mengobati something lah, Iya. tapi di sisi lain dia ngukur batas kemampuan dia membayarnya sampai mana, di bulan berapa dia harus nyiapin berapa bla 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 sampai itu. Kalau menurutku itu oke. Kecuali orang yang nggak sadar diri nih, nggak sadar misalkan minjem berapa puluh, tiba-tiba dia di bulan berikutnya kan dicicil tuh kebanyakan kan, dia nggak sanggup nih dibayar bulan pertama pun dia nggak sanggup, ngurangin lah budget makan ini segala macam, itu yang membuat itu tidak baik kalau menurutku. Ada positif ada negatif, tapi balik lagi pengukuran kemampuan diri sendiri itu penting sih di situ. Harus tahu batasan gitu. Iya. Bisa jadi itu sebagai solusi, tapi kita harus mesti harus tahu batas mana yang kita kira-kira ini sebagai solusi bukan malah jadi ngelewatin jadi masalah gitu.
jangan jadi nambah masalah. Iya. Sedangkan pinjol kan tahu sendiri sistemnya. Ya, Kalau udah kelewatan selesai urusan. malah lebih baik yang kulihat ya. Malah lebih baik kita minjem misal 1 juta, langsung balikin 1 juta. Itu biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah 10% atau ini sih. Yang kulihat ya. Iya. Di sini balik lagi kemampuan diri sendiri jadi jatuhnya. Jadi pinjol juga sebenarnya ibarat kata itu udah kayak pisau bermata dua ya. Bentar. Mikirin cicilan, Pak. Gimana itu? Bos, kalau bos tuh santai dulu kalau Cicilan bisa. orang ya. Iya. Cicilan orang ya. Jadi mendengar dulu. iya, menurut gua tuh pinjol itu ya seperti pisau bermata dua. Jadi Ya, bisa ya. jadi senjata buat kita melindungi diri dan juga bisa membunuh kita sendiri juga. Jadi Tahu ya nggak awal muasal pinjol itu muncul? Banyak orang nggak bisa apply kartu kredit dan KTA. Oh, makanya ada pinjol. Ya, yang lebih mempermudah. pinjol kan jadi Kalau solusi. menurutku ya, dari skop kayak gitu ya, biasanya muncul ada hal yang tidak bisa terselesaikan dengan jalur resmi, Iya. keluarlah jalur yang Berarti pinjol sendiri itu hadir dari kebutuhan. iya, jadi itu merupakan solusi dari sulitnya orang buat ini tadi ya Dan ya? Buat Kalau menurutku ya, iya. kalau ini Iya, Mengajukan mengajukan kredit. itu tadi. Berarti pinjol sebenarnya solusi juga ya kan sebenarnya. Bisa dibilang solusi. Mungkin yang jadi pinjol itu bermasalah ialah sistem yang mereka pakai juga. Iya kan? Dengan sistem bunga, dengan sistem cara mereka menagih dan juga dengan pribadi yang meminjam pinjol itu sendiri. Yang bisa dibilang nggak sadar diri gitu. Ya kan seperti yang kata Aldan tadi juga bilang. Tuh. Mungkin lihat dari peruntukannya juga kali ya, kebutuhannya apa gitu ya. Kalau malah digunain buat kebutuhan yang malah enggak malah jadi ini jadi Malah nggak double muter ya, kan, jadi. malah nggak muter malah. Karena setiap keuangan itu kan ada manajemen ya kan. ada harus. Ya ada input, ada proses, ada outputnya kan. Nanti mau balik lagi. Gak tau kalau menurut Nuris, ya mungkin kalau kelihatan ya mungkin Aris bukan sebagai pelaku pinjol kan. Tapi belajar bisa. Iya kan kalau lihatnya kayak gitu kan. Tapi Ya. kalau menurut Nuris kira-kira keresahan apa yang kamu rasain ketika ada sesuatu kayak semacam pinjol ini gitu? Apakah teman-temanmu pernah kena juga atau kayak gimana? Apalagi dengan masifnya marketing mereka ya kan, dengan campaign-nya mereka itu. Kalau aku lihat karena mungkin banyak yang kurang literasi kali ya, sama juga kan sulitnya kontrol emosi ya. Soalnya kalau udah kejebak pinjol itu kan ujungnya ke bunga kan. Nah banyak orang nggak mikir ke bayarnya gimana, yang penting minjemnya aja dulu kan gitu kan. Nanti ujung-ujungnya ya gitu, pas waktu mau ngebayar nggak bisa bayar ya jadi kayak gali lubang tutup lubang gali lubang. Nah, itu yang jadi jebakan kadang-kadang. Iya. Ya kalau pribadi sih kalau bisa jangan sampai ke pinjol. Kalau memang butuh yang memang kita butuhin gitu ya, misalkan ya buat sakit atau buat biaya apa yang mendesak. Kalau aku segitu sih. Iya. Berarti ibaratnya mesti kita pinter-pinter memang tahu manajemen mana yang kebutuhan primer, sekunder, tersier. Iya. Kadang di era sekarang apalagi ya kebutuhan kayak anak-anak Gen Z nggak Balik mikir ke buat tadi ya. invest, nggak mikir gitu. Balik lagi biasanya Iya, kayak itu. kayak gitu, nggak- Kayak itu. Biasanya kayak itu. Beli power motor, beli Asli. knalpot, beli Iya. helm. Iya, yang penting sekarang itu kebutuhan primer kuota kopi. Iya. Beli skin. buat ngasih makan Instagram ya kan. Iya. Sama kan story. Banyak tuh. Atau beli Spotify Premium. Iya. Dan itu nyambung lagi ke obrolan awal kita yang terkait kehidupan diskotik dan kehidupan culture sports sekarang. Itu kan bisa mempengaruhi juga. Betul, setuju. Itu nyambung sebenarnya. Banget. Nyambung. Sebenarnya kalau di style itu nggak masalah sih. Nggak style-nya. masalah. Tapi kan style itu kan ada kebutuhan ya. Nah bisa jadi penempatannya itu yang memang belum tepat gitu. Nah, Makanya awalnya larinya tuh- langsung ke ya, pada awalnya kan olahraga lari kan cuma simpel, butuh sepatu sama kemampuan diri. iya.
Di sisi lain ketika konten-konten banyak bersebaran di TikTok, butuh smartwatch lah, butuh inilah, Sepatu sepatu harus yang Dulu tuh nggak ada yang peduli kita mau Dulu lari nggak ada yang pakai peduli training itu. kayak mau pakai sepatu yang kontrol penting lari aja. pakai sepatu sekolah Iya, seram. ya udah lari pokoknya. penting lari sehat kan Iya, yang penting nggak lari ya dari kalau hutan aja tuh. bahasa kita kan jogging loh ya Jogging. kalau sekarang kan culture Aneh. culture. Habis berapa gitu. Iya, peace. Yang penting nggak lari dari kenyataan aja. dan pengaruh dari ya mungkin kita yang nerimanya yang kurang ini ya kurang mencerna ya pengaruh dari influencer tuh banget. Iya, baik buruknya ya difilter sendiri. Sebenarnya kan tujuannya kan baik tuh buat sehat ya lari kan buat sehat. Iya. Cuma kan karena tadi nggak di situ aja Iya. kelihatan keren gitu kan, Betul. branded, Iya. terus kebutuhan instastory segala macam tadi. Ya mau nggak mau kita harus beli juga kan, ya kan. Karena style pengen lari, Ah, pengen bagus dilihat Yang gitu kan. bagus, padahal tuh Oke. dompet Ya. Badan sehat, keuangan sakit ya. lagi. Banyak. Ya karena itu untuk kasih makan ego di Instagram, ego di TikTok, Iya. ego Strava. Iya. Tapi sebenarnya bukan cuma sekedar ngasih ego aja loh. Tapi rata-rata ya semakin mahalnya barang itu sesuai dengan teknologi yang dia kasih. Betul. Jadi biasanya yang dikejar bukan cuma sekedar gengsi, tapi memang ada teknologi yang mau dia pakai di barang tersebut. Tuh. Tapi itu kan ngaruh ke orang-orang yang memang sebenarnya tidak perlu sih itu. Kalau memang dia cuma buat nurunin berat badan, buat lari harian something lah, ya kan. Jadi kejebak orang rata-rata. Iya. Dan rata-rata orang itu bukan cuma style, tapi experience juga. Ya. Iya. Alasannya experience. Iya betul. Tapi nggak mengukur, balik lagi nggak bisa mengukur kebutuhan kan. Manajemen tadi ya, manajemen keuangan ya. Dia cuman bisa ibarat itu cuman bisa mencukupi kebutuhan dia makan hari itu, tapi karena pengaruh medsos sekarang setiap orang pegang HP, informasi sekarang kan terpapar segala macam, mau pengennya ikut-ikutan FOMO, Betul. ya tiba-tiba ya sudah kayaknya enak deh lari bareng sama temen. Semua itu kan dimulai dari iPhone dulu tuh. Bram. iPhone-mu apa? iPhone apa? Yang Android gak usah kawanin. Emang kan banyak kayak gitu kan. Iya, yang bukan Kalau itu iPhone, betul. HP juga. Iya, kan buat di bocah-bocah SMP SMA kan itu ngaruh banget Jan. Bahan flexing. Itu ngaruh banget tuh. Iya. Yang repot kan orang tua. Tiba-tiba dia udah ada KTP sendiri, dia bisa pinjam sendiri. Iya. Apalagi gampang KTP banget. kakak. Di Shopee udah ada pay letter ya. Pay letter. Gampang banget tuh mau Pay letter. ini zaman sekarang. Itu ngaruh banget itu. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Kalau menurutku sih, Tahap kadang perlu perhatian lebih lah dari pemerintah sebenarnya. Di sisi lain kan pinjol-pinjol berkedok diawasin OJK sebenarnya aku nggak tahu bener apa enggak ya, tapi saya coba lakukan audit something atau apa sih buat ngebatasin atau buat ngatur bunga atau apa. Kalau di bank kan diatur sama Bank Indonesia kan suku bunga kan. Kalau di pinjol ini kan nggak ada yang ngatur berapa persen. Iya. Kalau aku nggak salah ya, nggak ada yang ngatur. Oh cicilan ini harus berapa persen? Atau dia ngikutin ke Bank Indonesia atau apa nggak tahu tuh. Apalagi cukup banyak yang Suka bikin brand, iya. bikin brand pinjol kan banyak banget. Suka-suka hati dia masukin berapa bunga buat di cicilannya. Ya kan. Tiba, iya. Ya, Itu perlu perhatian berarti khusus sih. dengan banyaknya apa ya bisa dibilang ya brand-brand pinjol ya itu menandakan sebenarnya bahwa masyarakat kita itu sebenarnya banyak yang mengalami kesulitan. Makanya hadir brand-brand pinjol tersebut yang mereka menjadikan diri mereka sebagai solusi dari permasalahan masyarakat sekitar ya kan masyarakat kita sekarang. Itu menandakan berarti masyarakat kita sekarang itu berada di level yang bisa dibilang banyak yang mengalami kesulitan. Iya kan? Tuh. Terus kalau di temanmu ada yang jadi korban pinjol? Maksudnya tadi kan kita POV satu sama lain ya, ada yang sepakat bahwasanya pinjol itu sebagai solusi, tapi harus tahu takarannya, batasannya supaya nggak terjebak dari bunga-bunga yang ada gitu. Nah, kalau dari kamu keresahannya gimana? Dari lihat teman-temanmu mungkin ada yang Mungkin nggak cuma temen ya, kadang keluarga nggak ada juga kan. Ada juga ya? Iya banyak ya. Banyak. Ya itu tadi ya. Sebenarnya kasihan miris. Cuman kita juga nggak apa ya nggak punya hak gitu kan untuk melarang dia kan karena kebutuhan dia kan beda-beda. Cuman pada waktu udah nyangkut nih, udah masuk,
ke sana sampai nggak bisa bayar segala macam, ya ujung-ujungnya pasti ke temen. Ya. Ya, Ke temen ada keluarga itu. jual aset. Jual aset, pinjam lagi ke teman, keluarga buat gali lubangnya. Akhirnya jadi Nyusahin orang lain jadi. fan orang Sampai lain. sekarang masih. Ada aja. Ada aja. Ada aja. Ada aja kalau itu mah dia mau karena tadi ya, karena kebutuhan nggak tahu gimana, terus juga ada beberapa juga yang gara-gara mungkin kebutuhannya udah, ya kita nggak tahu ya, kalau orang udah narkoba misalkan terus judol, nah itu kan lebih ngeri lagi tuh, udah ada Iya, situ nyangkutnya, itu lebih ngeri lagi. Itu malah jebakan kedua dan tiga. Iya, jadi kayak Runutan. berantai gitu Itu di udah atas. lingkaran setan sih masuknya. Ini karena setan udah jatuhnya, itu yang udah miris banget loh. Iya. Hmm. Berarti kita itu bahas tentang sebabnya ya. Ada rata-rata yang kalau ditangkap tadi itu karena kebutuhan, karena lifestyle, Lifestyle ya, karena bisa jadi kejebak, bisa juga bisa bisa. jadi kejebak gitu. Jadi aku baru lihat data nih ya. Berapa persen penduduk Indonesia yang kejebak pinjol? Hmm. Dari data yang dikeluarkan OJK berdasarkan survei APJJI juga, itu sekitar 8,21%. 8,21% itu persentase dari mana, Bang? Itu survei dari APBJI. OJK menunjukkan sekitar ada 24,2 juta orang Wow. Yang kejebak pinjol, yang aktif Ah, pinjol. melakukan pinjol ya. Ya, dari sekitar 285 juta Juta. jiwa, iya. Hampir 10% ya berarti. hampir 10%. Ya cukup banyak. Itu kan hitungannya orang kan, bukan Iya. hitung lidi. Itu orang ya. Rupiahnya berapa itu, triliunan itu pasti. Nih, ada angkanya juga nih. Ojek tidak ada data resmi yang menyebut presentasinya angkanya. OJK hanya merilis indikator outstanding peminjaman sekitar 80 triliun April 2025. Hmm. 80 triliun udah April tuh 2025. itu udah oke sih. Iya. Gede banget itu. Triliun besar. Transaksi yang terjadi ya. Berapa hari MBG itu? MBG sehari berapa sih? Ups, sih. Ups. Kalau nggak salah tuh. Satu T. Itu teh. 80 triliun. Kalau nggak salah ya. Boleh. Nah ya, Ada ini nggak? Ada kategorinya nggak? Yang ekonomi ke menengah ke bawah atau Oh ke iya. atas? Rata-rata ada survei yang Nanti kita tanya Yang dulu ya, yang Pak. ini yang terjadi sekitar aku ya nggak tahu kalau kalian ya. Kalau Tapi yang kebanyakan merasa sih kalau kita lihat secara umum orang-orang yang memang menengah ke bawah, menengah ke bawah kan rata-rata kan. Yang dari yang memang kebutuhan akan gaya hidup terlihat untuk lebih layak tuh banyak. tapi jangan salah, justru yang menengah ke atas juga juga ada juga ya. Ada. banyak juga. Tapi mereka kebiasaannya main pinter. Ya, Kalangan atas tuh main di kredit card, main di Iya, macam. betul, pintar betul. mereka ya, oke. Iya, mereka tuh pinter. Contoh aja kayak ada cerita, entah ini entah bener ya. Dia mau liburan, tapi dia minjem duit berapa ratus juta ke bank. Jaminannya apa? Jaminan mobil mewah dia buat disimpan. banyak. Iya, tahu pernah. Terus dia pulang, berapa aku harus bayar? Bunganya 500.000 kan? Apa something itu. Daripada dia bayar penyewaan parkir yang lebih mahal untuk mobil mewah. Itu kan trik. Hmm. Iya, gua pernah Licik. dengar tuh kalau nggak salah di Cina ya. Iya, ada cerita Iya, lah. kalau Dia nggak tuh salah. pernah Dia lulus lewat. sistem lah ya. Iya. Hmm. Dan itu kan memang orang entah bener orang yang menengah ke atas kayaknya lebih cerdik buat nyari celah atau Lebih banyak literasi kayaknya. iya. Lebih melek literasi. Sedangkan di bawah di sisi lain kita zaman sekolah juga nggak dididik soal finansial, Finansial. Betul. manajemennya gimana segala macam. Kita cuma disogokin materi-materi kerja. Iya. Sekolah yang pinter. Iya. Itu aja. Iya. Akibatnya pinjol, sebabnya itu karena kebutuhan lifestyle dan Iya. memang sekarang itu kan memang yang sebenarnya balik lagi kebutuhan ya. Setiap orang tuh nggak mungkin nggak ada Iya. kebutuhan, pasti ada kebutuhan. Ada. Kan? Kebutuhan itu kan didapatkan dari kita kerja, dagang. Kerja dan dagang itu kan ada sistem tersendiri lah. Gitu. Kalaupun memang baik, ya sistem itu ya kita nggak bakal pinjol kan, siapa yang mau pinjol? Ya. Nggak ada yang mau. Iya. Yang khawatirnya ya sistem yang emang udah ngebikin kita untuk butuh sesuatu yang lebih, tapi malah solusinya tuh yang datang pinjol, iya kan? Ujung-ujungnya malah soalnya kayak jadi kejebakan gitu. Iya. Betul. Oke, kalau di apa namanya bagian solusi itu
pinjol sebagai Iya. solusi gitu. Solusi. Tapi kira-kira apakah solusi itu bisa menyelesaikan setelah dari itu? Belum Ya, tentu. belum tentu kan. tentu. Nah, ada jebakan-jebakan yang lain kan seperti itu. Coba Tapi- kalau seandainya gini, Hmm, bukan pinjol, tapi kalau seandainya solusinya itu adalah pinjamkan. ya. Kalaupun memang dia telat bayar, nggak ada bunga. Enak nggak? ya? Itu Telat sistemnya bayar nggak ada bunga. Enak nggak? enak sih itu. Enak nggak? Itu enak, Enak. tapi merugikan perusahaan yang peminjam. Nah, balik lagi ada dana diinvestasikan di situ. balik lagi kan, berarti kan kalau pinjol itu kan balik lagi karena memang ada daya usaha swasta Iya, di luar iya. dari itu. Ada investor lah di situ. Nggak mungkin orang pinjol, nggak mungkin kalau swasta atau perusahaan dia bikin sistem pinjol, nggak mungkin dia nggak mau rugi. Iya, pasti mau. Kayaknya untung lah pasti. Iya. Iya. Cari profit ya. Makanya otomatis kan ada jebakan-jebakan yang lain. Tapi kalau yang kata Fajar tadi, itu berarti jatuhnya kalau dalam agama gue ya. Nggak tahu agama kalian. Jadi utang piutang itu ialah salah satu bentuk kita tuh saling tolong menolong ke masyarakat orang sekitar kita. Iya. Jadi ya tanpa bunga, tapi syaratnya tanpa bunga. Jadi balasannya itu ialah, jadi kalau kita meminjamkan uang ke teman itu seorang itu kalau nggak salah, gue pernah baca itu sama saja dengan setengah kita bersedekah kalau nggak salah, ya kan. Sedangkan kalau misalnya kita minjemin tapi orang tersebut nggak bayar dalam tempo yang sudah kita tentukan, itu jatuhnya kita tuh setiap hari dia yang nggak bayar itu Dosanya, pahalanya dapat. kita tuh jadi setiap hari itu sedekah terus jatuhnya Iya. dengan nominal yang sama dengan kita. Tapi indis ekonomi yang ngutang lebih galak daripada orang tuh males buat ngutangin, makanya orang yang nggak bisa ngutang ke temennya malah larinya ke pinjol itu. Iya. Indis ekonomi. Indis ekonomi. Makanya sekarang tuh dan ya, ibarat ya kita dari yang kayak kita nyari sesuatu untuk kebutuhan masing-masing aja kayak sulit banget gitu. Iya. Betul. Tapi tiba-tiba ada datang solusi yang kita ngarepinnya tuh ya udah ini deh gitu yang Iya. buat kita bertahan hidup gitu. Ya dikhawatirkan kan ya malah jadi bukan jadi masalahnya selesai tapi masalah-masalah yang lain tuh bakal Menambah terjadi masalah gitu. ya. Menambah Tapi secara dasarnya ya, Kejar debt Orang-orang- collector segala iya. macam. secara dasarnya orang-orang kita tuh lebih sering dikasih duit. Contoh, bantuan langsung tunai dari pemerintah. Hmm. Orang sampai ngantri panjang. Hmm. Daripada dikasih program yang memang ada tujuan samping lah. Aku nggak ngomong soal MBG, banyak program lain lah. Iya. Kopdes. Bisa jadi. Kopdas tuh malah nyari Contoh profit. bos lah. Bos itu kan program untuk sekolah. Itu kan memang tidak secara fisik. Nilai itu kan ke sekolah dulu kan baru disalurkan. Tapi kan balik lagi orang kita tuh lebih seneng menanda Instan. Iya. yang instan nih. Aku butuh duit, kau bisa kayaknya akomodir. sifat dasar manusia kayaknya. Iya, dasar. Tapi nggak mau dikasih uang. Iya, tapi kebanyakan kan karena udah jadi budaya, makanya investor-investor ngelihat ini peluang nih buat Tapi emang nggak bisa dan di era sekarang itu ya orang tuh kan mikir cuman ya udah deh aku karena capek-capek mau cari menyelesaikan masalah ini ya udah ada yang datang yang instan udah aku ambil Iya. aja gitu. Tapi kalau dari penjelasan Aldan tadi, ini bisa masuk ke konspirasi juga sih. Apakah emang kita tuh sebenarnya sistem kita ini memang dibikin oleh negara kita, pemerintah kita, ngebuat kita tuh ketergantungan dengan hal itu, dan kita bisa mencari kita dibikin sistem dari zaman dulu dibuat uang mata uang itu udah salah. Weh. Mata uang lebih itu dalam adalah lagi nih ternyata. konspirasi. Lebih dalam lagi nih. Mata uang diciptakan tuh konspirasi udah. Yang dari awal emas. Kan dulu kan Mata uang itu tukar menukar di Amerika itu kan kalau nggak salah ditukar dengan emas. Nah, itu. Sejak saat itu karena Amerika nggak mau lagi mengeluarkan emas, correct me if I'm wrong, diterbitkanlah Uang kertas. Iya. uang kertas. Kita bakal bisa bahas itu nanti. Nah, itulah Iya. banyak. Oh, iya baik itu udah bisa. Maksudnya dengan sistem yang dibangun pemerintah kita sekarang ya, pemerintah kita sekarang Iya. global ya, pemerintah sekarang. Itu kan bisa dibilang, iya bisa dibilang kita tuh dipaksa diharuskan buat miskin ya. Iya kan, oleh pemerintah kita kalau ngelihat situasi yang sekarang ya. Jadi ya pinjol bakal jadi solusi karena sistem yang mereka buat. Iya, maksudnya orang-orang kayak kita kan, masyarakat menengah ke bawah itu nggak ada pilihan. Iya. Iya. Nggak ada pilihan. Contoh sistem yang kau maksud itu UMK, UMR segala macam. Iya. Setauku UMR itu yaitu untuk satu kepala bukan satu keluarga. Iya. Coba orang-orang yang 1% yang mereka punya Iya. iya, punya Punya duit lah. iya kayak gitulah. Yang mereka ibaratnya tuh dari menengah mau ke atas itu sulit kan. Iya. Jadi iya apa namanya jarak gap orang menengah yang
kelas atas sama yang menengah dan menengah ke bawah itu sulit untuk naik kan. Karena Kelas, apa? Ada 1% yang menguasai banyak hal gitu. Iya. Karena Udah orang nggak mau sistemik, gitu. nambah temenin di Ditambah kalangan lagi, atas. iya ditambah lagi mereka yang 1% itu melihat, oh ini peluang nih kalau masyarakat nggak ada pilihan dan mereka ya sebatas kerja aja gitu dan mereka butuh lifestyle lagi, itu Iya. lifestyle nggak masalah kalau selama dari bisa tahu posisinya. Cuman kalau udah kejebak lifestyle, mau uang yang lebih lagi, ya timbulan tadi apa namanya tentang pinjol yang tadi. Ya, lifestyle berarti tidak masalah selama ada pertanggungjawaban terhadap diri sendiri ya. Betul, iya. Kebutuhannya tadi buat apa kan? Itu solusinya itu. Balik lagi kan ke diri sendiri kan. Tapi kalau seandainya ada semacam kayak pinjaman tanpa bunga itu enak kan? Iya. Enak. Ya dan Apa yang nggak mau? Orang apa yang nggak mau? dan Semua kalau orang bakal mau. dan pada dasarnya kalau seandainya kebutuhan kita cukup, nggak mungkin orang itu mau minjem. Iya. Iya, betul. kan kayak gitu. Ibaratnya nih, ya ibaratnya kayak zaman dulu tuh ada semacam kayak zaman dimana orang itu nggak kerja lagi. Jadi sebatas untuk apa namanya? Sebatas untuk Menikmati hidup. menikmati hidup, tapi dia tuh kayak belajar itu, Riz. Jadi bikin riset segala macam, jadi bikin riset. Nah, hasil karya dia itu tadi hasilnya jadi buku. Nah, buku itu kalau ditimbang itu ditukar dengan emas. Oh. Jadi kalau dia timbangnya 2 kilo, ya udah ditukar dengan emas 2 kilo. Itu dikasih sama pemerintah. Ada zaman di era zaman Zaman dulu ya. Wah, berarti ilmu dihargai semahal betul karena ada. udah berkelimpahan. Ya. Dan ini kisah nyata ya, bukan kayak utopis itu enggak, emang ada gitu. Nah, Kalau zaman sekarang kayaknya nggak mungkin deh kalau kayak gitu. ya nggak dimungkinkan Nggak maksudnya. mungkin. Nggak bakal mungkin. Literasi kita aja jelek di mata dunia. Cuman setidaknya dari semacam ini kan kita tuh udah mulai sadar kan. Iya. Udah mulai tahu bahwasanya ya udah kita memang di era sekarang nggak terlalu banyak pilihan. Cuman kan setidaknya dari pembahasan itu tuh bahwasanya hal semacam itu nggak sukar untuk diterima juga. Betul. Gitu. Siapa sih yang mau dapat masalah dari masalah menuju masalah yang lain kan? Iya. Pasti nggak mau lah. Stres di akhir bulan pasti. Iya, makanya bisa jadi hal-hal yang sifatnya menekan dari segi kebutuhan itu menekan dari segi mental juga kan. Mental ujung-ujung malah bundir kayak segala macam gitu. Banyak pinjol sama judol ya. Judul. Iya, Judul bisa dibahas sendiri itu. Judul lebih kompleks lagi nih kan. Oh, lebih kompleks lagi itu. Sebagai pelaku judul ya kan pasti punya pengalaman banyak. Tidak pernah ya, sorry. Lebih ke admin ya. Admin. Bandar ya. Tidak pernah gue ya. Ya itu tadi kalau dari aku ya, dari apa namanya? Perspektif. Ya dari POV ya. Karena memang setiap manusia itu dari manusia itu punya pilihan yang terbatas kan. Kayak kita ngelihat sesuatu itu terbatas. Mau lihat tembok yang sebelahnya tuh nggak bisa kan. Azan guys. Azan. Jadi dari setiap apa? Oke. Lagi azan guys, makanya stop dulu kita di-cut ya. Bukan face. Ya, jadi dari setiap teman-teman ngasih POV ya. Iya. Balik lagi karena memang manusia itu punya pilihan terbatas sih. Itu melakukan sesuatu terbatas. Kita oke lah bisa memikirkan sesuatu besok itu mau ngapain gitu. Tapi kan kita nggak tahu besoknya tuh gimana ya. Kayak kita contoh nih ngelihat sesuatu dari sini itu kita sulit untuk ngelihat sesuatu yang dibalik dari tembok ini kan gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah manusia itu terbatas dari memilih sama terbatas untuk tujuan hidup itu seperti apa di masa yang akan datang kan. Kita tuh cuma masang ekspektasi doang gitu. Nah, balik lagi kan aturan itu kan ya mau bikin sendiri atau ada sesuatu yang nge-create Iya. ya more hype. Lebih bisa melihat kita tuh kayak gimana untuk hidup gitu kan. Iya, iya. Gitu ya. Balik lagi sih ya parameter untuk jalanin kehidupan itu ya kalau sebatas kita aja nggak bisa ya. Ada sesuatu yang kita harus jalanin dan itu emang apa ya? Emang bisa bikin kita tuh punya harapan gitu. Balik lagi ke Masing-masing. ya balik lagi ke yang apa namanya? Yang bikin kita hidup gitu. Ya. The last question nih sebelum ini. Maka dari Ya, itu buat- kalau aku pribadi nggak setuju sih pinjol. Oh ya, buat ini udah setuju. Tapi kan kita last question buat teman-teman yang memang sudah kejebak di situ dan lain-lain kan. Gimana sih
Apa nak? Bentar ya. Ada iklan guys, ada iklan. Tips lah buat teman-teman yang udah ada tanggungan itu untuk keluar dari jeratan situ sih. Iya. Kalau Pilih dari kamu Riz, masing-masing. apa gak langsung kerja ke BUMN gitu biar Tips ya. Yang pasti kalau udah kejebak. udah masuk, Iya. ya namanya utang harus dibayar. Ya. Mau gimana caranya harus dibayar. Karena kalaupun nggak kita bayar, oke kita bisa lari dari dunia ini kan. Ya. Di akhirat juga kita bakal ditagih kan. Betul. Ya kita harus manage diri kita, mulai menata. Yang pasti kalau udah terjebak itu kan pasti tekanan mental ya, tekanan apa? Mungkin kita kejebak lagi yang lain, minjem sama teman, keluarga segala macam pasti lebih besar tuh. Ya. Kontrol diri dulu sih, kontrol diri, tenangin diri, mulai memanage dan juga ya harus bangkit, cari uang gitu kan, cari uang, cari duit, yang mulai harus memanage, pelan-pelan harus dibayar. Jangan malas lah. Jangan jangan males, Cari tambahan. cari tambahan yang pasti kan, menata lagi Lebih effort. dan ya semoga nggak jadi ini ya apa namanya bisa jadi pelajaran yang berharga ya. Iya. Jangan malah Ngulang lagi. ngulang lagi ya, itu namanya kayak Habit. ngomong binatang aja kadang ada yang nggak Belajar. mau masuk ke lubang Kedelai aja nggak masuk ke dalam lubang yang sama ya. kalau yang sama ya kan. Kalau kalian gimana menurut kalian? Kalau gue ya, Hmm. kalau buat yang udah terjebak nih, terjebaknya gue ada dua pandangan juga. Kalau dia terjebaknya emang kebutuhannya dia dalam meneruskan hidup, ya gue harap dengan pinjaman itu bisa menyambung hidup mereka dan bisa selain bukan cuma sekedar menyambung, dari pinjaman itu bisa menyelamatkan mereka, bahkan membuat dia bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih sukses lagi. Tapi bagi mereka yang terjebak karena hal gaya hidup atau hal-hal yang bisa dibilang cuma sekedar ngikutin gengsi, ya selamat menikmatin aja deh. Menurut gua. Soalnya jujur gue respect banget ke orang yang ibaratnya dia berusaha, bahkan menurut gue pinjol itu bisa bilang ya salah satu bentuk usaha dia buat bertahan hidup atau dia buat bertahan ataupun buat menuju kesuksesan dia, itu caranya. Tapi kalau bagi yang dia terjebak ke dalam dunia yang cuma sekedar lifestyle atau apalagi lifestyle yang tidak bermanfaat, ya dinikmatin aja. Lu Dan Kabur. Nah itu aja. Simpel aja. ya mending korupsi 50 M ke Singapura ya. Balik ya kan cuman didakwa 2 tahun. Ya itu dia. Udah pikiran minimal resiko. Iya. Pindah negara. Pindah negara. Iya, bikin Ya kalau ada duit ya pindah negara, kan nggak ada. Ini untuk acara apa aja? apa? Ini untuk acara apa? Segmen apa ini kita? Apa? Segmen apa maksudnya? Segmen yapping ya. Segmen Yapping. Program terbaru dari Oh iya, ya. Oke dari Young Sharing. Bang lah intinya kayak gitu, kayak Ya. sharing tentang POV sih. POV. POV-nya. Namanya? Belum, nanti kita. Belum. Iya. Oh, nanti bakal- muncul di akhir lah ya logonya ya. Kita juga belum tahu kan. POV-nya gimana tadi? POV lu Kabur dia udah kabur. Udah kabur aja. Tinggal Fajar terakhir apa nih? sesaudara tuh. Sebenarnya udah kabur aja. Iya, bahasnya pinjol instan juga kabur ya. Iya. Kalau aku sih kabur dengan penyelesaian. Iya, kalau aku sih sebenarnya pinjol itu nggak setuju ya, karena memanfaatkan sesuatu yang orang tuh butuh. Orang tuh butuh nih, tapi tiba-tiba ada harapannya itu sebagai solusi, malah itu jebakan yang selanjutnya gitu. Iya. Harusnya tuh kalau udah jadi solusi udah selesai solusi gitu. Maka balik lagi kalau tentang standar manusia kita nggak bakal ada habisnya, tapi kalau standar balik lagi tentang kita setiap orang tuh punya agama, ada yang ateis juga sih. Iya. Iya. Kayak kita tuh di Islam bukan nih. ngomongin lu dah. Bukan ngomongin lu dah. Gue tahu lu beragama. Kita Sancai. Iya. Gua komen. Ya balik lagi ya, kalau emang ya kita nyalain hidup kan ada standar tuh. Ya kayak contoh nih ya, HP kan ada standar kayak di book ya seperti apa gitu. Bisa jadi kalau kita nggak tahu standar hidup juga kayak
pakai HP itu bisa jadi ganjalan motor kan. Ya. Tapi Iya. kalau makainya dengan dan Bijak kita ya. lihat buku manual book kan bisa menyesuaikan kan gitu. Kalian Sama bisa kayak scroll TikTok dari HP. betul. Kalau kalau kalian nggak punya otak, HP juga buat lempar lagi Iya. ya kan. Sama kayak manusia kan bakal Iya. baru itu lebih kompleks kan. Apalagi tentang kehidupan. Betul. Nah, balik lagi kira-kira mesti bertanya kira-kira standar hidup yang seperti apa. Balik lagi karena memang kita kan kalau yang ya kita sebagai Islam ya, ya karena memang sudah dimaklumatkan, udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu bahwasanya kalau kita mengambil riba itu sama konsekuensinya sama dengan kita memerangin Allah dan Rasulnya itu. Nah, kalau udah tahu konsekuensinya kayak gitu, ya udah kita hindarin sebisa mungkin gitu. Tapi bisa jadi orangnya tuh nggak ada pilihan sama sekali Ya. gitu. Nah, itu aku nggak tahu seperti apa hukumnya, cuman sebisa mungkin kita hindarin lah gitu. Nah, menghindari pinjol itu seperti apa ya? Berusaha untuk enggak ya, maka penting juga support system. Kalau teman-teman yang baik segala macam, bisa jadi kita punya masalah, kita berkarakter baik juga sama orang lain, bisa jadi itu sebagai kalau kita punya masalah kita ngadu sama teman bakal ngasih solusi gitu. Ya. Dan ya kalau aku sih balik lagi pinjol tuh nggak setuju sih gitu, karena ya balik lagi karena memang kita punya standar hidup, apalagi hidup bukan cuma sebatas gini aja. Iya. Next time-nya tuh bakalan lebih ya kan, setelah dari hidup kan ada selama kita nggak bisa milih. Iya. Ever, bisa ever, milih. ever after. Nah, Selamanya. selama-lamanya. Iya. Oke, gitu aja. Gitu aja. Ya. Nantikan episode selanjutnya dari Dari Point of View. iya, oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan makan dodol, jangan pinjol. Eh.